معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Hukum bacaan al itu dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama al-syamsiyah atau idgham syamsiyah, dan yang kedua al-qamariyah atau izhar qamariyah. Al-syamsiyah adalah suatu lafal yang mengandung bacaan al-syamsiyah, yang mana apabila terdapat al yang diikuti dengan salah satu dari 14 huruf hijaiyah ini, yakni ta, tha, dal, dal, ro, zai, sin, shin, sod, do, to, zo, lam, dan nun, maka hukum bacaannya disebut dengan al-syamsiyah. Cara membacanya harus diidghamkan. Maksudnya bunyi huruf lam hilang dan melebur ke dalam huruf berikutnya. Min aqtaris samawat. Karena cara membacanya diidghamkan, maka sering disebut dengan idgham syamsiyah. Untuk tanda atau cirinya, dalam penulisannya huruf-huruf syamsiyah selalu bertasydid bila didahului al. Sedangkan al-qamariyah adalah suatu lafal yang mengandung bacaan al-qamariyah, yang mana apabila terdapat al diikuti dengan salah satu dari 14 huruf hijaiyah ini, yakni alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, dan ya, maka hukum bacaannya disebut dengan al-qamariyah. Cara membacanya ini dibaca dengan jelas atau huruf alnya tampak, sehingga sering disebut dengan izhar qamariyah. تفسحوا في المجالس. Isi kandungan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 sangat cocok untuk kalian pelajar, karena ayat ini menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan umat manusia. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat mengetahui benda-benda langit. Dengan ilmu pengetahuan juga manusia dapat menjelajahi angkasa raya. Dengan ilmu pengetahuan, manusia mampu menembus sekat-sekat yang selama ini belum terkuat. Manusia diberi potensi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akal. Akal ini harus terus diasah, diberdayakan dengan cara belajar dan berkarya. Dengan belajar, manusia bisa mendapatkan ilmu dan wawasan yang baru. Dengan ilmu, manusia dapat berkarya untuk kehidupan yang lebih baik, sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad SAW, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, rawahu Ibnu Majah. Tentang pentingnya menuntut ilmu, Imam Syafi'i dalam kitab diwannya juga menegaskan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Nasihat Imam Syafi'i tersebut mengisyaratkan bahwa kemudahan dan kesuksesan hidup baik di dunia maupun di akhirat dapat dicapai oleh manusia melalui ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak akan mudah diperoleh kecuali dengan beberapa cara dan strategi yang harus dilalui. Dalam hal ini, Imam Syafi'i dalam kitab diwannya juga menegaskan, akhi lan tanalal ilma illa bisitatin sa'umbika an tafsiliha bibayanin dukaun wa hirsun wa jatihadun wa bulghatun wa suhbatu ustazin wa tuluz zamanin. Ungkapan Imam Syafi'i di atas penting diketahui oleh orang-orang yang sedang asyik menuntut ilmu. Cara
cara ini perlu dilakukan agar berhasil. Perlu adanya semangat juang, harus dekat, akrab, dan hormat kepada guru agar ilmunya berkah. Mencari ilmu juga perlu waktu yang lama. Isi kandungan dari surah ini menjelaskan keutamaan orang-orang beriman dan berilmu pengetahuan. Kalau Quran surah Ar-Rahman ayat 33 di atas menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan, maka ayat ini menegaskan bahwa orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi perlu diingat bahwa orang yang beriman tetapi tidak berilmu, dia akan lemah. Oleh karena itu, keimanan seseorang yang tidak didasari atas ilmu pengetahuan tidak akan kuat. Begitu juga sebaliknya, orang yang berilmu tetapi tidak beriman, ia akan tersesat karena ilmu yang dimiliki bisa jadi tidak untuk kebaikan sesama.